Halo semua, selamat datang di Koplek Channel. Motor Matic menjadi model sepeda motor paling populer saat ini. Saking banyak peminatnya, kelas skutik pun ada tingkatannya, mulai dari paling murah hingga premium. Nah, untuk pasar Indonesia, skutik kelas entry level paling digemari sob. Hal itu disebabkan karena memiliki dimensi compact, irit, dan kelengkapan fitur yang memadai. Di lain sisi, mereka juga sangat cocok untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan sob. Nah, mengutip dari Auto.com, berikut adalah pilihan motor Matic yang bisa menunjang kegiatan sehari-hari dengan harga di bawah 17 jutaan sob. Pertama yang kita bahas adalah Yamaha Mio, yaitu Yamaha Mio M3125. Yamaha Mio merupakan salah satu pelopor skutik di Indonesia. Kelahirannya dimulai sejak tahun 2003 dan masih eksis hingga sekarang sob. Dari pertama kali dirilis, tampilan, fitur, dan mesinnya mengalami banyak perubahan sesuai tuntutan zaman. Meski begitu, sampai saat ini ia dikenal sebagai motor bertransmisi otomatis yang sangat ideal untuk penggunaan dalam kota. Mudah dikendarai oleh berbagai usia, baik itu kalangan remaja maupun kalangan orang dewasa. Skutik 125cc dari Yamaha ini dijual cukup terjangkau, yaitu hanya Rp16.350.000 sob. Mio M3 ini mengadopsi mesin berkapasitas 125cc berteknologi Blue Core. Jantung pacunya mampu memuntahkan tenaga maksimal sebesar 9,3 horsepower di 8000 rpm dan torsinya sebesar 9,6 Nm di 5500 rpm. Dalam halaman resminya, Yamaha berani mengklaim bahwa Mio M3 50% lebih irit dibanding versi Mio karburator lansiran 2008 sob. Nah, dirinya dibekali fitur cukup rasional, tapi belum disertai dengan kecanggihan maupun fitur modern yang mulai jamak diaplikasikan pada pabrikan. Sebut saja sektor lampu masih halogen, panel speedometer masih analog, dan belum punya piranti untuk mengisi daya smartphone. Meski begitu, tak berarti minim fitur sob. Mio M3 punya sejumlah bakal menarik untuk membuatnya tetap layak dimiliki. Mio M3 ini punya rumah kunci multifungsi, satu akses untuk 3 fungsi sob. Kunci kontak untuk menyalakan motor, mengunci motor, dan membuka bagasi. Tentu dengan penutup lubang magnet agar lebih aman dari tindak kejahatan pencurian. Kemudian ada Smart Stand and Switch berupa standar samping yang bakal mematikan mesin saat diturunkan. Pengunci tuas rem belakang atau smart lock juga tersaji dalam motor ini, yaitu untuk mencegah motor menglosor saat berhenti di tanjakan atau turunan sob. Pada speedometer mengusung bentuk heksagon atau segi 6, berbagai macam warna ada di dalamnya. Masih analog namun tetap informatif sob. Dia juga memiliki indikator eco, memantau pengendaraan yang lebih efisien dan irit bahan bakar. Sementara ruang penyimpanan tidak terlalu lega, hanya 10,1 liter saja. Tak bisa menyimpan helm, hanya cukup untuk membuat seperti jaket atau jas hujan atau sarung tangan, perkakas, dan sejumlah benda kecil lainnya. Di sini ada 4 pilihan clear warna, yaitu metallic blue, metallic white, metallic black, dan metallic red sob. Yang kedua adalah Yamaha Mio Z. Varian lain skutik Yamaha tergolong murah, yakni Mio Z. Harga jualnya cuma 15,8 juta OTR Jakarta. Sama seperti saudaranya, skutik ini juga menjadi andalan masyarakat Indonesia untuk beraktivitas sehari-hari. Memiliki dimensi yang kompak sehingga sangat mudah dikendalikan dan dikendarai. Tentu saja skutik ini dapat meliak-liuk dengan gampang di jalanan perkotaan yang sangat padat dan sering macet pastinya sob. Jantung mekanis yang diusung juga serupa dengan Mio lainnya sob, bermuatan 124,96 cc SHC 1 silinder 4 langkah dengan berpendingin udara, serta berteknologi full injection Blue Core andalan Yamaha. Tenaga dan torsi yang dihasilkan masing-masing 9,3 horsepower pada 8000 rpm dan torsinya 9,5 Nm di 5500 rpm. Dari hasil pengujian, konsumsi bahan bakar yang didapat tak beda jauh dengan varian Mio lainnya. Angka yang diperoleh yakni antara 40 km per liter sampai 42 km per liter. Kapasitas tangkinya pun serupa, yaitu 4,2 liter saja sob. Nah, fitur yang dimiliki sudah memenuhi kebutuhan utama. Bagasi di bawah jok cukup besar, walaupun tak bisa dipakai untuk menyimpan helm, tapi sudah cukup bagai jaket, sarung tangan, dan barang lain berukuran kecil.
Dibenamkan kunci kontak yang lebih aman dengan shutter atau penutup. Bahkan dari perangkat ini, pengendara bisa membuka jok. Dia juga memiliki indikator eco, bisa memantau cara berkendara yang lebih efisien dan irit bahan bakar. Lainnya ada smart lock dan side stand switch. Yang ketiga adalah Yamaha Mio S. Dirilis 3 tahun yang lalu, Mio S masih menjadi skutik murah yang digemari masyarakat Indonesia. Dengan mengusung konsep smart and sophisticated, ia mengadopsi tampilan dinamis guna menunjang aktivitas pengendara di perkotaan, sob. Model ini juga punya fitur yang memadai dan harga yang kompetitif di kelas skutik entry level. Harga jualnya saat ini ialah Rp16.915.000 OTR Jakarta. Soal mesin, ia sama dengan varian Mio lainnya. Dibekali jantung mekanis SOHC silinder tunggal 4 langkah berkapasitas 125 cc, bisa menghasilkan tenaga maksimal 9,3 horsepower di 8000 rpm dan torsi puncaknya 9,6 Nm di 5500 rpm. Sudah dibenamkan teknologi full injection blue core yang membuat konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih efisien. Untuk fitur yang diberikan mampu menunjang aktivitas para kaum muda, sob, seperti lampu LED headlight dengan desain bernuansa berlian, hazard lamp, pengait barang di dek depan yang bisa dilipat, remote answer back system, dan bantu blus berprofil lebar. Dilengkapi pula dengan ragam teknologi maupun spesifikasi yang terbilang mumpuni. Mio S sangat pas sebagai kendaraan untuk menunjang aktivitas perkotaan yang padat. Tersedia dalam 5 pilihan warna, yaitu jagoannya adalah Magnified Clay mengusung kulit biru kehijau-hijauan dipadu warna hitam. Lainnya ada Mysterious Red, Mighty Black, Marvelous Blue, dan Mesmerized Pink. Yang keempat adalah Yamaha Mio Gear 125. Sebagai pendatang baru, Yamaha Mio Gear 125 ikut meramaikan pasar skutik murah, sob. Meski termasuk kasta terendah, ia mampu menggoda konsumen yang kurang cocok dengan skutik kelas 110 cc. Tenaga dan kapabilitasnya pun cukup memadai untuk digunakan di perkotaan, sob. Dirinya dilepas ke pasar Indonesia dengan bandrol Rp16.750.000 OTR Jakarta. Jantung mekanik Gear 125 bermuatan 124,96 cc SOHC 1 silinder 4 langkah dengan perbendingan udara serta berteknologi full injeksi blue core andalan Yamaha. Tenaga dan torsi yang dihasilkan masing-masing 9,3 horsepower pada 8000 rpm dan torsinya 9,5 Nm di 5500 rpm. Efisiensi bahan bakar yang telah diuji oleh Auto.com didapat 1 liter bensin bisa mencapai 41 km, sob. Sebagai anggota baru dari jajaran line-up Yamaha 125, skutik ini memiliki konsep multiguna. Gear 125 menawarkan paket pembekal yang cukup memuaskan untuk sebuah skutik entry level. Misal ada rak di depan di sebelah kiri yang bisa menaruh botol minum. Di dalam memberikan power charger, ruang itu membuka terbuka. Tapi pabrikan menawarkan aksesoris penutup agar lebih aman, sob. Kemudian Yamaha membenamkan kelengkapan double hook. Pertama ada di depan dek, bisa dilipat lalu di ujung jok di depan. Gantungan barang nggak ada tentu memudahkan pengendara untuk membawa barang lebih banyak, sob. Untuk fiturnya ada headlamp berteknologi LED, lampu hazard, eco indikator, smart lock, seat sandwich, dan smart motor generator SMG yang membuat suara mesin lebih halus saat dinyalakan. Ngomongin desain, dirinya punya banyak perbedaan dengan varian Mio lainnya, sob. Bodinya lebih mengembung dan punya konsep yang mirip dengan kelas Maxi Yamaha. Sinyal belok depan terpisah dengan headlamp, sementara lampu belakangnya sepintas mengikuti skema yang diusung Yamaha NMAX. Desainnya lebar dan meruncing ke bawah. Meski begitu, desain peleknya sama seperti Mio S dan Z yang punya ukuran lebar. Untuk pilihan warna tersedia matte silver, metallic white, metallic red, matte greenish, dan metallic grey. Semuanya mengadopsi grafis simple, sob. Sebenarnya Gear 125 punya varian satu lagi, sob, namun harganya mencapai Rp17.350.000. Kelengkapannya didapat sama dengan versi standar, tapi untuk fiturnya ada tambahan stop and start system, SSS, dan remote answer back system. Yang kelima adalah Honda Beat CBS. Beat Series ini merupakan penguasa pasar skutik berbandrol murah, sob. Populasinya sudah lebih 17 juta unit di Indonesia. Bahkan dirinya sampai sekarang menyandang status motor paling laris di tanah air. Padahal mesinnya cuma 110 cc dan dimensinya kecil. Generasi baru yang dilabeli All New ini dipasarkan dengan harga Rp16.450.000 OTR Jakarta.
Honda Beat ini dikenal sebagai skutik irit dan cocok dipakai untuk keliling di perkotaan sob. Pabrikan mengklaim kalau Beat ramah lingkungan karena sudah Euro 3 dengan fitur ISS dinyalakan, 1 liter bensin mampu membawanya hingga 60,6 km. Karena kapasitas tangkinya 4,2 liter, ia mampu menempuh jarak 254,52 km dalam sekali pengisian bahan bakar sob. All New Honda Beat ini menggendong mesin 110cc SOHC dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI yang tergabung dalam rangkaian teknologi ESP and Smith Smart Power. Ia dipercaya mampu menghasilkan tenaga 8,89 horsepower pada 7.500 rpm dan torsinya sebesar 9 Nm di putaran 5.500 rpm. Untuk fiturnya boleh dibilang lebih komplit dibanding kompetitornya sob. Ada bagasi penyimpanan barang sebesar 12 liter. Kemudian ada 2 rak kecil lagi di bawah stang. Sektor pencahayaan utama kini sudah berteknologi LED. Speedometer menggabungkan digital dengan analog dan di dalamnya diberikan fitur indikator eco. Kunci kontak sudah terintegrasi dengan pembuka jok, lebih praktis. Tak lupa juga Combi Brake System atau CBS yang menjadi fitur standar buat Honda Beat termurah. Ada pula Side Stand Switch serta Parking Brake Lock yang berguna saat motor berhenti di tanjakan atau turunan sehingga lebih aman sob. Untuk versi CBS ini terdapat pilihan warna Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black. Nah yang terakhir adalah Suzuki Next 2. Tak mau ketinggalan, Suzuki juga punya produk skutik murah yang mampu menunjang aktivitas masyarakat Indonesia sob. Mereka punya Next 2, skutik kompak eksentrik dengan 2 tema sekaligus. Next 2 dan Next 2 Fancy Dynamic masing-masing dijual dengan harga 16,2 juta rupiah dan 16,9 juta rupiah OTR Jakarta. Untuk dapur pacunya mengusung mesin 113cc SOHC dan berteknologi full injeksi. Jantung mekanisnya dapat menyaburkan daya sebesar 9,3 horsepower di 8.000 rpm dan torsinya 8,5 Nm di 6.000 rpm. Teknologi penggabungan injeksinya dikombinasikan dengan XEP, Suzuki Eco Performance, mampu membuatnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Menurut hasil pengujian, dirinya mencatat konsumsi bahan bakar yaitu 40 km per liter sob. Next 2 ini hadir dengan tampilan compact yang memudahkan pengguna melintasi kepadatan lalu lintas perkotaan. Dalam hal kepraktisan, dirinya ditunjang ruang penyimpanan dual inner pocket besar di bagian kompartemen depan. Untuk bagasi bawah jok cuma 3,6 liter saja sob. Hanya cukup meletakkan barang bawaan berukuran kecil semacam jas hujan ataupun sarung tangan. Nah buat fiturnya, lampu utama sudah berteknologi LED. Bagian kiri di kompartemen depan disediakan USB charger yang mudah dijangkau dengan tangan. AC start system untuk menyalakan mesin lebih mudah. Selain itu juga mempunyai floorboard yang luas agar berkendara tidak cepat lelah. Ditambah ban tubeless tipe yang lebih meningkatkan kepercayaan diri saat digunakan sob. Nah sob, itulah motor Matic yang dijual di bawah 17 jutaan rupiah. Kira-kira menurut kalian mending pilih yang mana? Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat.